Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya ini. Untuk hari ini pembahasannya untuk bagaimana membedakan untuk leopard gecko yang enigma dan yang tidak enigma ya, atau sindrom enigma dan bukan sindrom enigma. Lagi untuk leopard gecko yang terkena sindrom enigma itu sesungguhnya itu tidak berbahaya ya. Untuk sindrom enigma ini menurut yang saya tahu ini dibagi tiga ya. Sindrom enigma yang low, yang rendah, sindrom enigma yang medium, yang pertengahan, dan sindrom enigma yang high, yang sangat tinggi ya. Apa leopard gecko ini bisa terkena sindrom enigma? Sindrom itu ialah satu kelainan saraf yang terjadi di kepala leopard gecko ya. Ciri-cirinya ialah ekornya ini berwarna putih awan ya. Juga untuk leopard gecko yang tidak terkena sindrom enigma itu bisa terjadi jika misalnya leopard gecko itu jatuh di kandangnya, terjatuh dari ketinggian ya. Pertama kan ekornya bisa putus ya. Kalau misalnya ekornya tidak putus, bisa jadi kepala si leopard gecko ini terbentur ya, sehingga terjadi dari sel-sel sarafnya ini terganggu ya, atau terkena sindrom. Maaf untuk pengambilan untuk video ini tidak sempurna ya, karena handphonenya lagi ya handphone biasa ya, bukan handphone iPhone. Ya, balik lagi di temanya. Untuk leopard gecko yang terkena sindrom ini, untuk gecko yang biasa ya, yang bukan sindrom, bisa terkena ya sindrom enigma. Kalau dia terjatuh, kena kepala, terbentur, terkena di sel sarafnya itu terganggu. Satu ciri-cirinya ialah gecko ini sering berputar-putar yang tidak jelas. Kadang kalau kita untuk menunjuk jari kita dimasukkan ke kandangnya, kadang-kadang dia mematuk ya, dikira jari kita ini makanan, walaupun si gecko yang sindrom ini kenyang ya. Ini ciri-ciri salah satunya untuk sindrom gecko yang terkena enigma. Yang di video ini sindromnya sindrom menengah ya, atau medium. Kenapa bisa medium? Karena di ekornya ini ada warna putih dan di kepalanya ini berwarna putih ya, yang tadi itu yang sindrom yang medium ya, yang menengah. Ini sindrom yang low ya, yang rendah. Sindromnya rendah ini karena di ekornya ini ada warna putihnya ya. Ini gecko morphnya SHTCB ya. Ini ada sindromnya, cuman sangat rendah sekali. Untuk gecko yang terkena sindrom ini, apalagi yang high ya, yang medium juga, kadang-kadang dia sering berputar nggak jelas ya gitu, karena di sel-sel sarafnya terganggu di situ. Kalau di manusia itu mungkin geger otak kali ya gitu. Kalau dikaitkan, kalau kita di manusia seperti itu, di hewan juga sama seperti ini. Untuk leopard gecko, ciri-cirinya ialah di ekornya ini, tengahnya ini putih, ini sindromnya masih low, masih rendah. Kalau misalnya warna putih di ekornya ini full putih semua, ini sindromnya menengah. Kalau misalnya sindromnya yang high itu, saya ini tidak punya ya sindrom yang high yang sangat tinggi, cuman saya adanya yang medium tadi. Yang di ini sindromnya masih rendah ya, masih setengah ekornya. Kalau sindrom yang menengah itu ekornya full putih. Kalau sindrom yang high, yang tinggi, ini ekornya putih dan kepalanya itu putih.
Tanyanya kalau sindrom yang haid atau yang tinggi ini apakah bisa menyebabkan kematian untuk si leopard gecko? Menurut saya ini tidak ya, hanya saja untuk penanganan kita memberi makan ini secara khusus ya. Khusus kita perhatikan dia memakan jangkrik atau tidak. Yang sindrom yang rendah atau yang menengah ini tidak masalah ya, kita taruh jangkrik aja dia langsung makan. Gimana untuk menghilangkan sindrom gecko? Sindromnya itu hilang. Kalau menurut saya ini bisa Anda kawinkan ya, ini dijadikan indukan. Sindrom yang haid, yang tinggi ini yang kepalanya putih dan ekornya putih, ini sindrom yang haid ya, yang tinggi ini bisa dikawinkan dengan tanggerin atau SHTCT. Kawinkan dengan tanggerin atau SHTCT atau SHTCB ini MOVS-nya bagus ya, bisa sindromnya ini rendah atau medium atau menengah. Gecko yang terkena sindrom haid atau tinggi ini dikawinkan saja ya dengan tanggerin atau gecko MOVS-nya SHTCT atau SHTCB. Ini sangat bagus ya kalau secara visualnya. Gecko yang terkena sindrom yang haid atau yang tinggi ini dikawinkan dengan tanggerin atau SHTCT atau SHTCB, ini sangat bagus ya untuk anakannya. Dilansir atau diperkirakan harganya bisa 300 ribuan ya, ini untuk anakannya yang baby ya. Gecko tanggerin yang dikawinkan dengan gecko yang terkena sindrom yang haid, yang kepalanya putih dan ekornya putih, memberikan anakannya yang bagus ya. Saya untuk memelihara gecko ini tidak ada yang kena sindrom yang haid ya, jadi saya mencontohkan ini dengan gecko yang saya punya. Saya memelihara gecko yang albinonya trempel semua. Untuk gecko yang terkena sindrom yang tinggi atau haid ini bisa dijadikan indukan ya, untuk dikawinkan dengan tanggerin atau SHTCT atau SHTCB. Jadi untuk yang gecko yang terkena ini kebanyakan sih dari albinonya ini trempel ya, ini yang saya tahu. Lagi untuk gecko yang terkena sindrom haid ini tidak mati ya, sekali lagi kita jadikan indukan untuk kita kawinkan dengan gecko tanggerin atau SHTCT atau SHTCB, menghasilkan anak-anakannya yang secara visualnya ini bagus. Harga-harganya juga pasti mahal ya. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih pada Anda semua yang telah menyempatkan waktunya. Sehat selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.